Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan buatkan ya video penjelasan bagaimana cara trading hanya dengan satu time frame dan hanya melihat satu time frame tanpa perlu filterisasi banyak time frame. Nah, jadi sebelum video ini saya buat, video ini hanya akan saya bagikan kepada orang yang terpilih. Terpilih di sini maksud saya baik itu student saya, hanya akan saya berikan kepada saya student yang benar sungguh-sungguh mempelajari dan membuktikan kepada saya hasil dari kesungguhan dia belajar dengan saya, ataupun sanak saudara ataupun pemilih saya yang saya rasa orang tersebut layak untuk mendapatkan ilmu yang saya kaji selama ini. Nah, jadi sebelum ini yang saya buat panah inilah forecast saya sebelumnya, dan ternyata malahan dia melebihi dari target forecast saya. Jadi di sini saya ada sharing dengan abang saya tadi sebelumnya. Di sini saya ada sharing ya. Nah, di sini saya jelaskan. Nah, di awal saya ada kesan arah market yang ini nih. Ya. Saya kesan dengan adanya demand yang menyokong ya. Padahal di M15 tren sedang turun ya. Lagi dominan CSM sell semuanya. Nah, dan saya ulangi, bukan yang ini. Nih, di M15 ya. Di M15 dari H1 bermula dari H1 H1 saya melihat adanya CS arah kuku, yaitu CS arah dari CSM ya, dari CSM, dan ada re-entry-nya. Dan di M15 saya melihat ada demand di sini ya, ada yang berbentuk juga BB mendongak ke atas dan ada demand di situnya. Tentu di demand ini adalah sebelum itu terjadi ada CS arah kuku. Nah, nanti saya jelaskan di market live-nya macam mana saya membaca. Jadi disinilah saya buat forecast sebelum terjadi market tadi. Maksimal dia sampai di area panah biru bermula itu dia akan turun dan dia akan lanjutkan kenaikan. Itu analisa saya tadi. Maksimalnya di sana. Nah, kenapa dia hanya sampai di sini, dia nanti hanya sampai kotak itu yang dia terakhir, harga terakhir itu dia naik, nanti saya jelaskan juga. Oke, saya hanya mau lihatkan terlebih dahulu hasilnya bagaimana. Oke, nampak forecast saya sebelumnya dia masih di sini ya. Dia masih di sini M1-nya. Ya, masih di sini. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan di live marketnya. Ini dia hasilnya. Jadi bermula awalnya saya melihat di H4 bukan dengan metode multi time frame atau code MTF yang pernah saya ajarkan dengan student-student saya, tapi ini hanya kita perlu melihat arah saja. Namun entry kita tetap eksekusinya di M1 saja nantinya. Nah, jadi di sini saya melihat adanya CSM dan re-entry. Nah, re-entry dari CSM ini saya tengok di M15-nya. Di M15 semasa itu market di sini. Ya. Di low BB ini. Dan di engulfing inilah saya menunggu. Ketika di engulfing saya tengok konfirmasi, makanya saya beri kotak itu, kotak demand itu
dan saya turun ke M5, saya tandai zone-zonenya di mana yang berkemungkinan dia akan naik dan turun. Nah, tentu untuk turun pertama ya. Dari turun pertama di sini saya melihat adanya ini. Adanya arah awal ya, dan arah kuku langsung dia buat reentry. Arah awal tidak membuat reentry, cuma arah kuku membuat reentry. Kenapa saya kekeh ataupun percaya diri ini zone maksimal dia untuk naik ya, dan ini kenapa di sini nampak dia touch, hanya touch area ini dan dia naik, itu dikarenakan adanya demand di F15 ini tadi. Nih, demand yang ini. Nah, jadi di M15 kita punya ketahanan, di M5 pun kita ada nampak. Nah, jadi kenapa saya berpikir tadinya berdasarkan pengalaman saya, dia tidak akan menjemput ini. Pertama, adanya menahan demand di M15 ini tadi. Yang kedua, di time frame semasa ini kenapa dia tidak ke bawah? Alasannya cuma satu di sini. Tidak ada CS sell. Ingat ya, CS sell yang close di bawah low low MA510. Nampak enggak yang merah ini? Nah, dia tidak mampu close di bawah sini. Itu tandanya dia tidak akan menjemput zone ini. Ini ada lagi demand di M1. Kenapa dia tidak jemput zone ini dan hanya meretest zone demand di M15 dan di sini dia tertahan langsung naik? Nah, berhubungan di sini adalah reentry CS arah kuku dari M5 nih. Nah, dan kenapa dia tidak turun tadi itu? Karena tidak ada CS sell yang close di bawah MA5 dan MA10 low ini sebagai arah awal. Arah awal yang mengisyaratkan dia akan ke sini. Tapi dengan tidak adanya arah awal nih tadi, di situ saya percaya diri setelah dia buat engulfing ini. Makanya di sini saya tandakan adanya kotak baru di sini. Nih, saya kotakin. Ya, yang saya kotakin nih. Nah, dengan berdasarkan itu tadi dan saya turun ke template M1 ya. Di M1 kita nampak di sini adanya press demand di sini. Dan kenapa dia tidak jemput? Nah, di sini pun ada pengkukuh lagi. Adanya demand yang menahan area ini. Selain di sini tadi kotak besar ini di M15, M1 ada lagi demand sini yang menahan. Itu zone-zone yang menjadi penahan dia untuk turun. Namun secara BBMA saya baca lagi. Di sini dia membuat CSM. Dan ini reentry dia. Reentry dia turun membuat CS arah. Ya, CS arah tentu akan ada reentry. Nah, masuk dia ke zone reentry, bukannya dia sampai zone reentry ini turun, malahan dia membuat CS arah awal buy. Disinilah isyarat bahwasanya dia tidak akan menjemput demand ini tadi. Cukup dengan demand M15 dan demand M1 ini tadi. Keluarnya CS arah ini tentu dia akan membuat reentry. Reentry-nya di mana nih? Kawasan minimal di demand ini, sell yang terakhir ini yang besar nih. Karena dia di engulfing ya sama buy ini. Nampak? Dia cuma turun sampai di MA5 dan MA10 low dan meretest CS sell yang ini, demand yang ini. Oke. Dan dia teruskan kenaikan sehingga dia membuat CS arah kuku, jadilah arah yang baru. Nah, syarat arah kuku ini akan valid ya. Syarat arah kuku ini valid harus ada reentry-nya di sini. Karena ini template M1 kita memang nggak bisa turun lagi. Inilah rahasianya kenapa hanya dengan M1 kita bisa trading. Nampak nggak? Di sini tidak ada sama sekali setelah CS arah kuku buy, tidak ada CS yang close menjadi CS arah awal sell. Ya, ini buy, CS buy bukan CS sell. Nah, di sini memang seperti CS arah awal sell, tapi dia meragukan. Ya, anggaplah di sini dia CS arah awal sell.
tapi kita masih punya ketahanan di sini. Nih kotak ini yang saya tanda ini demand di sini. Bertepatan masih di zone re-entry. Nah, jadi dia akan berkemungkinan masih turun ke sini, ya. Turun ke sini dengan syarat dia harus break dulu demand yang ini. Break dulu demand yang ini. Ternyata demand ini kuat. Kalaupun demand ini yang di break, tentu masih ada demand ini. Dia harus break dulu low dari demand ini. Nampak? Dan ini pun juga sama. Demand ini masih ada low-nya yang harus dia break. Syarat dia harus jemput yang ini nih, demand yang di M1 bawah sini tadi. Nah, berangkat daripada itu, kalaupun kita entry sell di sini, SL kita di sini masih aman. Nah, sampailah saatnya saya melihat dan saya tunggu, keluarlah dia CSR awal buy. Nih, CS buy yang ini. Oke. CSR awal buy ataupun CSR aku pun bisa dikatakan. Tapi saya lebih suka ini saya katakan CSR awal buy. Karena kalau saya bilang ini CSR kuku, sebaiknya CSR kuku itu ya menurut saya berawal dari ekstrim dan tidak ada CSR kuku sebelumnya. Nah, karena di sini udah ada CSR kuku, makanya saya katakan ini hanya CSR awal buy. Namun berangkat dari CSR awal buy ini, inilah menjadi signal, menjadi petunjuk bahwasanya dia akan melanjutkan kenaikan. Kalaupun dia turun, di sini pun ada demand lagi yang mesti dia breakout. Itu syaratnya. Tentu di demand ini bisa juga jadi peluang entry lagi nih. Karena ada di engulfing, tentu ketika dia turun ke bawah dan kita entry di sini pun boleh. SL kita di sini ataupun di sini ataupun di sini. Terpulang kepada money management yang kita gunakan untuk transaksinya. Nah, jadi keluar dari situ dia berlanjut ke atas dan membuat CSM. Tentu syarat CSM ini valid, tidak ada CSR awal sell, minimal CSR awal sell. Kalau udah keluar CSR kuku berarti re-entry-nya ini udah batal. Tapi dengan bentuk dia CSL hanya tertahan di sini, ya close-nya di sini, bermakna bahwasanya re-entry dia ini masih valid, ditambah lagi di engulfing sama CS buy yang ini. Nampak di engulfing dia. Ya, di engulfing. Nampak? High dari CS sell itu tadi di engulfing sama CS itu tandanya re-entry itu akan valid. Nah, dan saya buatlah perkiraan awalnya TP-nya sesuai dengan panah yang saya buat ini ialah berkisaran pada demand ini. Pada supply yang ini. Nah, jadi di sini kenapa dia terus tetap melakukan kenaikan? Semuanya bersebab. Nampak reward yang kita dapatkan? Jadi sebabnya itu tadi, syarat supply ini akan valid dan dia terjun adalah CS yang berada di sini tidak breakout ataupun close di atas supply yang ini. Seperti yang ini, contohnya di breakout, close dia di atas, ini bermakna supply ini telah batal. Nah, namun kalau kita ambil supply ini sebagai supply yang valid, selain dia tidak melakukan breakout di atas CS supply yang ini, dia harus membuat CSR awal dulu minimal. Ketika dia membuat CSR awal, maka kita bisa menunggu setup untuk entry-nya. Bisa berdasarkan supply and demand lagi di awal area sini nantinya, ataupun boleh langsung entry dengan SL kita ketika breakout zone ini lagi nantinya. Seperti itu. Tapi berkenaan di sini kita lihat tidak ada sell ini, sell terakhir ini yang doji ini, dia tidak mampu close di bawah MA5 dan MA10 low. Nah, berangkat dari situ makanya supply yang di sini ini menjadi batal. Pak, dia naik dan terus kenaikan, membuat CSM ataupun CSR awal di sini, dan dia membuat re-entry. Re-entry-nya masih valid karena di sini ada demand lagi nih. Sell yang ini high low-nya kita kotakin, ini menjadi demand lagi.
demand untuk dari tes. Selagi tidak ada CSR awal sell minimalnya, maka reentry-nya akan tetap valid. Itu dia caranya. Dan begini sama juga dengan hal yang ini. Ya, sama juga dengan ini. Selagi dia tidak membuat CSR awal sell, maka dia akan tetap lanjutkan kenaikan. Nampak? Disinilah mengkukuhkan cara kita membaca satu time frame dengan melihat kita di sini tadi ada arah dari M seri di H1 ataupun H1. Ini reentry dia. Nah, ini di M15 dan ini di M5. Namun kalau SOP yang kita gunakan SOP yang setelah saya ajarkan sebelumnya dengan 3 time frame, boleh ini pun sama. Ini CS arah kuku, CSM, CS arah, dan ini reentry-nya. Kita dapat reentry. Time frame kedua kita lihat yang ada CS arah kuku, ataupun nanti dia akan jadi extreme buy ini di sini. Tapi sementara kita baca dia CS arah kuku sell. CS arah kuku sell dan reentry. Reentry-nya valid atau tidak? Ya, valid atau tidak kita filterisasi. Tapi sejauh ini setelah kita berjalan ini dia valid, turun dia sell sebatang nih. Tapi dia tidak berhasil buat momentum. Karena apa? Karena ditahan dengan adanya demand di sini. Nah, tentu SOP di time frame kedua yang ketiga maksud saya kita cari CS arah kuku di M5-nya time frame ketiga. Pak, di sini kita telah dapat CS arah kukunya di sini. Dengan adanya CS arah kuku dan reentry-nya, disitulah kita akan masuk menggunakan SOP yang saya ajarkan sebelumnya. Tentu jika Anda menggunakan SOP ataupun ilmu baru yang saya jelaskan ini, maka Anda akan lebih sub entry lagi, lebih power lagi Anda untuk menghenjut, karena Anda bisa membaca ataupun berbicara seolah-olah berbicara dengan candlestick. Nampak? Disinilah powernya BBMA itu saya katakan. Oke, nanti di lain waktu saya akan buatkan lagi contoh lainnya, bahkan mungkin dengan live trade saya buatkan videonya bagaimana cara trading dengan satu time frame M1 saja nantinya, seperti yang saya contohkan dari gambar ini video kali ini, dan saya contohkan nantinya di video berikutnya. Oke, untuk sementara ini saya cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.